Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Ronaldo Lubis dengan NIM C002025 dari Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Biaya Overhead Pabrik. Perusahaan industri. Proses produksi di perusahaan industri memerlukan penanganan yang spesifik karena tergantung dari berbagai pesanan yang diterima dan bervariasi antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain. Pesanan yang satu harus dipisahkan identitasnya dari pesanan yang lain, sehingga manajemen membutuhkan informasi harga pokok tiap-tiap pesanan secara individual. Karena adanya karakteristik yang cukup unik ini, timbullah suatu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh perusahaan pembuatan kemasan plastik, yaitu masalah dalam penetapan harga jual produk. Dalam perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan, harga jual ditetapkan sebelum proses produksi dimulai atau harga jual ditentukan di muka. Harga jual ditetapkan di muka ini memegang peran penting dalam terjadinya transaksi penjualan di perusahaan. Karena suatu pesanan dinyatakan diterima atau ditolak setelah adanya kesepakatan, barulah kemudian pesanan tersebut dikerjakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu penanganan yang serius dalam proses penetapan harga jual di muka pada perusahaan ini. Pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. BOP merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Contoh biaya BOP adalah biaya yang timbul dari pemakaian bahan penolok, pengawas mesin produksi, mandor sewa pajak, asuransi, depresiasi, penerangan tenaga listrik yang digunakan untuk fasilitas. Tunggalan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Pertama, biaya bahan baku penolong. Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi tetap nilainya relatif kecil apabila dibandingkan dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Mesin cetak dan pita mesin ketik. Bahan penolong dalam perusahaan kertas adalah soda, kapur, tapioka, bahan warna, tilose, tawas, artus, kaolin, dan bahan kimia yang lain. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang atau spare part dan biaya bahan habis pakai atau factory supplies atau persediaan yang lain, serta pembelian jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan plasement, perumahan bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Tiga, biaya tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung tersebut. Perlakuan terhadap BOP yang kurang atau lebih dibebankan. Perlakuan terhadap selisih BOP pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Jika selisih BOP disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan tarif BOP atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi maka selisih BOP dibagi rata-rata dalam rekening-rekening. Persediaan dalam proses, persediaan dalam produk jadi dan harga pokok penjualan. Tapi jika selisih BOP disebabkan karena tidak efisien, pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi. Departemen produksi adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proses produksi atau proses pembuatan produk atau jasa yang akan dijual ke konsumen. Departemen produksi merupakan departemen yang mengolah bahan secara langsung menjadi produk jadi. Contohnya departemen produksi pada rumah sakit umum atau RSU adalah unit gawat darurat dan bagian operasi. Departemen pabrikasi, departemen produksinya adalah departemen pembentukan, departemen perakitan, departemen penyelesaian, dan departemen pengepakan. Departemen jasa adalah departemen yang menghasilkan jasa. Penilaian departemen pembangkitan listrik, departemen perawatan gedung. Biaya yang timbul di departemen jasa merupakan bagian dari biaya produk yang harus dibebankan atas produk. Karena biaya-biaya tersebut termasuk BOP, maka biaya tersebut harus dibebankan ke produk. Penghitungan alokasi biaya. Pertama, metode langsung merupakan metode yang sederhana. Semua biaya yang terjadi di departemen jasa
secara langsung dialokasikan ke departemen produksi. Metode ini mengabaikan pemakaian jasa oleh departemen lain. Meskipun terjadi sewaktu departemen jasa menikmati departemen jasa lainnya, namun terhadap departemen tersebut tidak dibebani biaya pemakaian jasa. Metode step down merupakan mengalokasikan biaya secara bertahap. Metode ini telah memperhitungkan adanya pemakaian jasa oleh departemen lainnya. Karena itu departemen yang menikmati jasanya harus dibebani biaya. Departemen yang telah mengalokasikan semua biayanya tidak mendapat alokasi biaya dari departemen lain. Metode reciprocal merupakan metode yang mengalokasikan semua biaya yang terjadi di departemen jasa kepada semua departemen lain yang menikmati. Selain dialokasikan ke departemen produksi, biaya yang terjadi di departemen jasa juga dialokasikan ke departemen jasa lain. Dan ini dilakukan secara manual. Mengalokasikan biaya langsung berulang-ulang karena departemen jasa yang telah dialokasikan biayanya akan menerima alokasi biaya departemen jasa yang lain. Kesimpulannya, dalam proses produksi agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan perusahaan, maka perusahaan dalam hal ini harus memperhatikan apa saja yang dibutuhkan seperti elemen-elemen biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dalam pelaksanaannya. Berikutnya elemen-elemen biaya adalah sebagai berikut: A. Biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, dan biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya bahan baku di dalam dan tidak langsung. Biaya bahan baku di dalam suatu perusahaan merupakan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang di dalam suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung, biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya pabrik adalah semua biaya-biaya produksi selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan ini terdiri dari bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan semua biaya-biaya yang tidak dapat secara langsung dibebankan kepada produk ataupun job. Pengendalian pada biaya merupakan patokan atau standar sebagai dasar uang dipakai untuk tolak ukur pengendalian. Sedangkan biaya sesungguhnya merupakan biaya yang diakumulasi selama proses produksi dengan menggunakan harga pokok historis yang biasanya merupakan lawan dari biaya yang ditetapkan sebelum proses produksi yang ditujukan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Hasil dari tugas individu saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.